Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Kita ketemu lagi dalam channel Biologi Semanisi yang kemarin kita sempat membahas kromosom, sempat membahas gen, sempat membahas DNA dan RNA. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mengupas tentang proses sintesis protein yang terjadi di dalam sel yang melibatkan inti sel, ribosom, dan itu berada di dalam sitoplasma. Nah, bagaimanakah terjadinya proses transkripsi dan translasi sehingga terbentuk asam amino, dan asam amino nanti akan berkumpul membentuk protein, dan ini semuanya akan diulas oleh Anissa Silviana dari 12 IPA D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nisa Silviana dari kelas 12 IPA D. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah belajar tentang kromosom, DNA, dan RNA. Kali ini, kita akan mempelajari tentang sintesis protein. Kita akan belajar sintesis protein, dimulai dari tahapan sintesis protein hingga hasil akhir dari sintesis protein. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar teman-teman mengetahui pengertian dari sintesis protein, mengetahui mekanisme sintesis protein, dan yang terakhir mengetahui hasil dari sintesis protein. Sebelum mempelajari materi sintesis protein, ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali. Yang pertama, perbedaan DNA dan RNA. DNA mempunyai dua komponen yaitu gula dan basa nitrogen. Gula pada DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah gula ribosa. Basa nitrogen pada DNA terdapat dua macam yaitu purin dan pirimidin. Purin dalam DNA terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin pada DNA terdiri atas timin dan sitosin. Basa nitrogen pada RNA juga terdiri dari purin dan pirimidin. Purin pada RNA terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin pada RNA yaitu urasil dan sitosin. Komponen penyusun DNA. DNA merupakan suatu polimer yang terdiri atas nukleotida, dan nukleotida terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, gula pentosa deoksiribosa, 2 gugus fosfat, dan ketiga basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Perlu kita ingat bahwa basa nitrogen purin akan membentuk ikatan hidrogen sebagai pasangan tetap dengan pirimidin. Ingat ya, pasangan tetap. Jadi, semisal ada purin. Purin basa nitrogennya terdiri dari guanin dan adenin. Nah, guanin ini nantinya selalu berpasangan dengan sitosin, sedangkan adenin selalu berpasangan dengan timin. Sedangkan basa nitrogen yang pirimidin yang terdiri atas sitosin dan timin akan berpasangan dengan guanin dan adenin. Guanin di sini disimbolkan dengan huruf G, adenin dengan huruf A, sitosin disimbolkan dengan C atau S, sedangkan timin disimbolkan dengan huruf T. Nah, sama dengan komponen penyusun RNA. RNA juga disusun oleh 3 komponen, yaitu gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dari RNA juga terdiri atas purin dan pirimidin. Yang membedakan dengan DNA adalah basa nitrogen yang berjenis urasil. Pada RNA, basa nitrogen purin akan selalu pada RNA, basa nitrogen purin terdiri dari guanin dan adenin. Guanin pada RNA akan berpasangan dengan sitosin. Adenin pada RNA akan berpasangan dengan urasil. Sedangkan
basa nitrogen pirimidin pada RNA terdiri atas sitosin dan urasil. Nah, sitosin ini akan berpasangan dengan guanin, sedangkan urasil nantinya akan berpasangan dengan adenin. Selanjutnya yaitu macam-macam RNA. RNA terdiri atas 3 tipe. Yang pertama mRNA atau messenger RNA. mRNA juga disebut dengan RNAd atau RNA duta. mRNA ini berfungsi untuk membawa kode genetik. Kode genetik bila kita singkat yaitu kodon dari inti sel ke ribosom. Satu kodon terdapat 3 urutan basa nitrogen. Teman-teman ingat kan, basa nitrogen pada RNA terdiri dari guanin, urasil, sitosin, dan adenin. Nah, satu kodon tersebut terdiri dari 3 basa nitrogen. Jadi, seperti GUC, ACG, GAC, CUW. 3 basa nitrogen disebut satu triplet. Kodon adalah kode genetik yang dibawa oleh mRNA yang terbentuk dari triplet-triplet pada mRNA dan berfungsi untuk menentukan jenis asam amino. Selanjutnya yaitu RNAR atau ribosomal RNA. RNAR ini adalah komponen utama dari ribosom. Kenapa disebut komponen utama? Karena RNAR terdapat sebanyak 60% dari berat ribosom. Jadi, RNAR ini mendominasi dari isi ribosom. RNAR berfungsi sebagai adaptor atau mesin perakit polipeptida. Yang terakhir yaitu RNAT atau transfer RNA. RNAT ini berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Selanjutnya, proses sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Sintesis protein ini akan melibatkan ribosom dan inti sel. Pada sintesis protein terdapat 20 jenis asam amino yang digunakan sebagai bahan baku sintesis protein. Dan jenis asam amino tersebut ditentukan oleh DNA. Selanjutnya yaitu tahapan sintesis protein. Tahapan sintesis protein dimulai dari proses replikasi, kemudian transkripsi, dan translasi. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri. Tujuannya agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA induk. Hipotesis tentang model replikasi DNA terdapat 3 macam, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Namun yang dipakai adalah hipotesis semi-konservatif. Proses replikasi diawali dengan enzim topoisomerase yang mengendurkan tegangan rantai ganda DNA. Selanjutnya, enzim helikase memisahkan rantai ganda DNA menjadi 2 rantai tunggal. Rantai ini perlu dipisahkan karena masing-masing rantai tunggal itulah yang nantinya akan menjadi cetakan buat rantai baru. Setelah rantai ganda dipisahkan, akan ada 2 rantai yang terbentuk yaitu leading strand dan lagging strand. Tahap yang ketiga yaitu setelah terbentuk rantai tunggal diikat oleh protein pengikat sel tunggal agar tidak menyatu kembali jadi rantai ganda. Selanjutnya, enzim primase bekerja pada rantai tunggal untuk membentuk primer. Primer ini nantinya akan menjadi awalan di mana di belakangnya akan disambung-sambung molekul nukleotida sehingga bisa terbentuk DNA yang utuh. Selanjutnya, setelah terbentuk primer, DNA polimerase menyambungkan nukleotida baru di belakang primer sepanjang yang telah terbuka.
DNA polimerase akan terus menambahkan nukleotida baru pada sepanjang rantai, hingga proses replikasi sampai pada ujung rantai. Akhirnya, terbentuklah rantai ganda DNA yang baru. Pada rantai leading strand, hanya satu primer yang terbentuk hingga replikasi selesai. Sedangkan pada lagging strand, terbentuk banyak primer sehingga akan terbentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Setelah itu, enzim ligase yang akan bekerja dengan cara menyambungkan fragmen pendek DNA atau fragmen Okazaki tadi dengan fragmen di sebelahnya, sehingga terbentuk DNA yang utuh. Transkripsi adalah proses di mana sintesis protein dimulai. Transkripsi adalah pencetakan mRNA dari salah satu pita cetakan DNA dengan enzim polimerase. DNA memiliki dua untai. Untai yang satu disebut DNA sense yang berfungsi sebagai cetakan, dan untai komplemennya dinamakan DNA antisense yang berfungsi sebagai pelengkap. Transkripsi meliputi 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi, pemanjangan, dan yang terakhir terminasi, pengakhiran. Mekanisme transkripsi dimulai dari inisiasi RNA. Inisiasi RNA diawali dengan enzim RNA polimerase terikat pada untaian DNA atau yang disebut promoter. Lalu promoter tersebut menentukan salah satu untai DNA yang menjadi cetakan. Selanjutnya, RNA polimerase mulai membentuk RNA pada titik awal atau start point. Tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan RNA hasil transkripsi. Elongasi dimulai dari RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA cetakan, sehingga heliks ganda terbuka dan RNA mulai terbentuk. RNA polimerase menambahkan nukleotida dari ujung 5 ke ujung 3 sampai sisi terminator. Selanjutnya, tahap terminasi atau penghentian proses transkripsi. Tahap ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Transkripsi akan berhenti ketika RNA polimerase tepat di titik terminasi. Lalu heliks ganda DNA menutup dan RNA yang baru terlepas dari cetakan DNA. Selanjutnya RNA yang baru tadi menuju ribosom. Berikut adalah contoh nukleotida pada mRNA yang ditranskripsi. Yang perlu diingat adalah pasangan basa nitrogen pada untai DNA dan untai RNA. Pada DNA, pasangan basanya adalah G dengan C, A dengan T, sedangkan pasangan pada RNA G dengan C, A dengan U. Pada garis bagian atas kita tahu bahwa itu adalah antisense atau disebut juga dengan DNA template. DNA template ini berperan sebagai cetakan. Dan yang bawah adalah DNA sense atau DNA non-template. DNA ini sebagai hasil cetakan dari DNA antisense. Karena di sini DNA dengan DNA, maka A berpasangan dengan T, T berpasangan dengan A, C berpasangan dengan G, dan A berpasangan dengan T, dan seterusnya. Selanjutnya, pada RNA, antisense berperan sebagai codon, sedangkan yang di bawah garis hijau berperan sebagai antikodon. Karena di sini DNA dengan RNA, maka T berpasangan dengan A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G. Sedangkan arahnya ia bergerak dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, selanjutnya akan terbentuk kodon-kodon seperti berikut. Kodon adalah 3 basa nitrogen yang menjadi satu seperti UGG, UUU, GGC, UCA, dan seterusnya. Selanjutnya adalah translasi. Translasi merupakan proses di mana urutan nukleotida dalam mRNA diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida yang digunakan untuk membuat sebuah protein. Translasi dilakukan oleh ribosom dan tRNA. Ada 20 macam jenis asam amino yang digunakan sebagai bahan baku membentuk protein.
Asam amino ini berasal dari terjemahan kodon RNA. Dan selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang nantinya akan membentuk protein. Anatomi ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang biasanya berderet membentuk polisom. Ribosom terdiri atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. tRNA pada ribosom mempunyai antikodon yang merupakan urutan basa nitrogen komplementer dari mRNA. Setiap 3 urutan basa nitrogen pada mRNA merupakan kodon yang akan menentukan jenis asam amino. Mekanisme translasi. Sama dengan mekanisme transkripsi, translasi juga diawali dengan inisiasi. Inisiasi diawali dengan mRNA yang keluar dari inti sel menuju sitoplasma yang ada di ribosom. mRNA yang baru tersebut akan berikatan dengan mRNA yang ada di ribosom. Pada translasi, subunit kecil ribosom berikatan dengan ujung 5 dan RNAT inisiator. Selanjutnya bergerak di sepanjang mRNA atau RNAD hingga mencapai start codon atau codon AUG. Kodon AUG akan berpasangan dengan tRNA dan menghasilkan antikodon UAC yang membawa asam amino metionin atau MET. Penggabungan mRNA, tRNA, inisiator, dan subunit kecil diikuti pelekatan subunit besar. Setelah inisiasi yaitu tahap elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan dari asam amino tersebut akan terbentuk rantai polipeptida. Tahap terakhir dari translasi adalah terminasi, yaitu tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom. Selanjutnya, protein faktor pelepas langsung mengikatkan diri pada kodon stop dan menghidrolisis ikatan antara tRNA dengan asam amino yang terakhir pada rantai polipeptida. Selanjutnya, polipeptida akan dilepaskan dari ribosom. Lalu, kedua subunit ribosom dan komponen lainnya terdisosiasi atau terpisah-pisah. Dan pada akhirnya, polipeptida yang terbentuk tadi dimodifikasi di badan Golgi menjadi protein, hormon, enzim, atau organel baru. Cara menerjemahkan kodon agar menjadi asam amino yaitu dengan melihat diagram kode genetik. Lingkaran pertama yang berisi A, G, U, S atau C disebut basa 1 dan lingkaran di sebelahnya disebut basa 2. Lalu lingkaran di sebelahnya lagi disebut basa 3. Dan lingkaran terakhir yaitu lingkaran hasil atau lingkaran asam amino. Penerjemahan di diagram kode genetik dimulai dengan start codon, yaitu AUG. Kodon start pada lingkaran diberi warna hijau. Fungsi dari start codon ini adalah memberi sinyal mulai pembuatan protein. Dan diagram kode genetik akan berakhir pada stop codon, yaitu kodon UAG atau kodon UGA. Fungsi dari stop codon ini adalah memberi informasi kepada sel jika pembuatan polipeptida telah selesai. Pada 3 kodon stop tersebut tidak diterjemahkan menjadi asam amino. Contohnya sebagai berikut. Berikan DNA, antisense, ATT, ATG, CCG, dan seterusnya. Pada DNA sense, kodon ATT akan berpasangan dengan TAA. Sedangkan pada RNAD atau mRNA yang dikodon, kodon AUU berpasangan dengan UAA. Kodon AUG berpasangan dengan UAC. Kodon CCG berpasangan dengan GGC. Kodon GUG berpasangan dengan CAC. Kodon AGG berpasangan dengan UCC. Dan kodon UGA berpasangan dengan ACU. Kodon start yaitu AUG. Kodon AUG akan menghasilkan asam amino berupa metionin.
Sedangkan kodon CCG menghasilkan asam amino berupa prolin. Kodon GUG menghasilkan asam amino berupa valin, dan kodon AGG menghasilkan asam amino berupa arganin. Sedangkan UGA tidak menghasilkan asam amino karena termasuk dalam kodon stop. Cara membaca kode genetik. Di sini saya mempunyai kodon AGU. Nah, cara membacanya dimulai dari basa nitrogen A. A kita lihat di lingkaran pertama atau basa 1. G dan basa nitrogen G kita lihat di lingkaran kedua atau basa 2 di lurusnya A. Selanjutnya basa nitrogen ketiga yaitu U. U kita lihat di lingkaran ketiga atau basa 3 di lurusnya G. Maka hasil akhirnya adalah asam amino berupa serin atau ser. Contoh soal. Terdapat 6 macam asam amino yang menyusun suatu polipeptida yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 5. Kodon untuk asam amino 1 sama dengan AUG. Kodon kedua yaitu UGU, kodon ketiga CAC, kodon keempat AAG, dan kodon kelima adalah UAA. Unte DNA cetakan secara berurutan yaitu yang D, yaitu TAC, ACA, GTG, TTC, ACA, dan ATT. Soal nomor 2. Suatu DNA memiliki unte cetakan CAG, CGG, TGC, GCA, GGA. Kode dari untean DNA tersebut adalah, jawaban yang benar adalah E, GUC, GCC, ACG, CGG, dan UGC. Soal nomor 3. Terdapat urutan DNA sebagai berikut: ATG, TTT, CCC, TAG, maka didapatkan asam amino sejumlah 3. Kenapa dihasilkan asam amino sejumlah 3? Karena kodon TAG merupakan kodon stop pada DNA. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.